Dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW pernah mengatakan, La sabqa illa fi khuffin au hafirin au naslin. Tidak boleh ada sabak kecuali untuk perlombaan pacuan onta, pacuan kuda, dan memanah. Kata sabak di sini ada dua cara baca. Bisa dibaca baknya disukun, bisa dibaca baknya di fathah, bisa dibaca sabqa, bisa dibaca sabaqo. Kalau dibaca baknya disukun, sabaqo bermakna musabaqo. Tidak boleh ada perlombaan. Tidak boleh ada perlombaan kecuali lomba pacuan onta, kuda, dan memanah. Tapi kalau baknya kita baca dengan fathah, la sabaqo, artinya tidak boleh ada taruhan. Tidak boleh ada taruhan kecuali untuk lomba pacuan kuda, pacuan onta, atau memanah. Baik. Hadis ini kita jadikan sebagai acuan ya, tentang masalah hukum adanya hadiah terkait perlombaan. Kalau lomba untuk 3 ini, maka keberadaan hadiah, kemudian taruhan bahkan hukumnya diperbolehkan atas izin dari Nabi SAW. Kalau selain ini, sebagaimana lomba dalam 17-an kan rata-rata selain dari 3 ini, seperti misalnya lomba lari karung, kemudian kelereng, dan seterusnya, seperti lomba anak-anak. Maka dalam lomba ini tidak boleh ada taruhan. Ya. Kemudian tidak boleh ada hadiah yang itu diambilkan dari biaya iuran para peserta. Karena ini semakna dengan taruhan. Terus bagaimana kalau misalnya iuran itu adalah dari warga? Lalu setelah itu nanti akan ada perlombaan dan dipakai untuk hadiah perlombaan tadi. Untuk iuran dari warga, kemudian panitia memberikan izin kepada seluruh warga silahkan ikut semua perlombaan yang ada. Maka ini semakna dengan itu. Berarti mereka membayar sesuatu dan nanti ada yang menang, ada yang kalah. Misalnya untuk jalan sehat. Terus diundi dari iuran warga, anggaplah misalnya masing-masing 100.000 per kakak. Lalu dipakai untuk hadiah jalan sehat. Ada yang dapat, ada yang tidak. Berarti kan ada yang menang, ada yang kalah. Dan itu semakna dengan judi. Karena itu praktek seperti ini ya tidak seharusnya dilakukan. Lalu bagaimana kalau misalnya tetap ingin menyelenggarakan yang sama? Kalau bisa hadiahnya dari sponsor. Dan jika memang ada iuran dari warga, iurannya sama sekali tidak dipakai untuk hadiah. Tapi iurannya dipakai untuk biaya operasional. Misalnya untuk perbaikan atau untuk pasang umbul-umbul di jalan. Atau untuk kegiatan 17-an secara umum. Tapi di situ tidak dipakai untuk hadiah perlombaan. Baik Ustaz, kita asumsikan panitianya bisa mengikuti skema tadi. Artinya iuran warga dipakai hanya untuk umbul-umbul atau mungkin iuran warga dibelikan konsumsi makanan dibalikkan ke mereka misalkan, dan nanti hadiah dari sponsor. Kita anggap mereka bisa menjalankan skema ini sehingga tidak ada unsur taruhan terhadap perlombaan atau sistem yang mereka jalankan. Nah sekarang Ustaz, apakah semua perlombaan itu hukumnya mubah? Atau ada nanti perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan baik untuk 17-an tadi yang ternyata secara syariat bermasalah. Ada nggak rambu ataupun kaidah ataupun koridornya? Misalkan contoh kan yang biasanya dilakukan itu joget balon Ustaz. Jadi suami istri mungkin pegangan terus balonnya di tengah gitu kan jalan. Biasanya semakin heboh itu teriakan pengunjung makin lucu, makin itu kan semakin meriah gitu. Karena yang dicari kan meriahnya itu, Ustaz. Kalau lombanya lurus-lurus aja kayaknya jadi tidak menarik gitu, Ustaz. Nah, tapi kan kita butuh rambu untuk panitia atau untuk warga. Kira-kira lomba yang seperti apa yang boleh dilaksanakan, boleh digelar gitu untuk diikuti. Intinya tidak boleh ada unsur maksiat. Kata kunci ya. Sehingga kita perlu tahu nih unsur maksiatnya apa kalau dalam perlombaan itu. Misalnya yang pernah saya tahu ya, satu membuka aurat jelas ya. Sehingga kalau sampai lomba itu harus menampakkan aurat dan apalagi aurat wanita.
tentu saja tidak diperkenankan. Yang kedua, tidak boleh ada unsur tasabbuh dengan lawan jenis. Lelaki niru wanita atau wanita niru laki-laki. Contohnya, yang cukup sering kan lelaki lomba tapi menggunakan daster wanita. Misalnya bal-balan ya, sepak bola untuk laki-laki tapi mereka pakai daster perempuan. Nah, ini pakaian yang tidak boleh digunakan oleh lelaki karena model pakaian seperti ini adalah ciri khas wanita. Dan Nabi SAW melaknat, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihin bin nisa'i minar rijal. Para lelaki yang meniru-niru wanita, baik dari sisi pakaian maupun gaya maupun yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan lomba ini mengandung unsur ekspos hal yang mempermalukan. Jadi misalnya joget-joget suami istri di depan umum, dan ya tidak selayaknya itu dilakukan karena ini akan menampakkan lekuk badan dan seterusnya. Lalu di antara yang juga tidak boleh adalah lomba memukul wajah. Karena Nabi SAW mengatakan wala tadribil wajha, tidak boleh kamu memukul wajah. Misalnya lomba apa ini? Menampar ya. Sehingga orang bertarung untuk saling menampar. Siapa yang nanti dia tidak jatuh pada saat ditampar, maka dia menang. Nah, model perlombaan seperti ini dalam syariat kita dilarang. Kalau memang nggak boleh pukul wajah, Ustaz, bagaimana dengan lomba yang biasanya pukul guling atau pukul bantal? Itu apa yang mau dipukul, Ustaz? Karena kata Ustaz tadi kan nggak boleh lomba pukul wajah. Tapi ini termasuk lomba yang biasanya rame atau sering dilaksanakan. Mereka di atas kali, di atas sungai gitu kan, atau kadang di atas lumpur, itu pegang bantal atau pegang guling dan saling pukul. Kalau nggak wajah yang dipukul apa? Misalnya, ya mungkin badan bisa gitu kan, tapi seringkali itu pasti kena wajah, kenanya kepala gitu. Terus yang kedua, yang juga umum misalkan lomba panjat pinang gitu, Ustaz. Itu kan memang tidak ada wajah, tapi dipijak-pijak kawannya, Ustaz, biar sampai ke atas. Itu gimana? Ya, kalau tidak boleh mukul wajah, ya berarti mukul selain wajah. Badan kan bisa ya. Terus gimana kalau beresiko kena wajah? Ya mungkin wajahnya bisa diamankan pakai helm atau apa. Kalau sekiranya itu beresiko kena wajah. Intinya kesengajaan untuk mukul wajah. Lomba sengaja mukul wajah. Seperti tinju itu kan sengaja mukul wajah ya. Atau nyerang wajah. Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau tidak sengaja kena wajah, beda lagi. Nah, seperti lomba pukul pakai guling, ya, itu arahnya kan ke badan. Ya mungkin terkadang kena wajah, tapi arahnya badan. Dan wallahu alam, yang saya tahu kalau tidak sampai buka-bukaan aurat ya insya Allah tidak masalah, selama tidak terlalu berbahaya. Kalau berbahaya misalnya ketika jatuh ini cukup beresiko karena terlalu tinggi, misalnya airnya kurang dalam, lumpurnya juga kurang empuk, sehingga kalau jatuh itu bisa beresiko. Ya sebaiknya jangan dilakukan. Nah, ukuran resiko ini dikembalikan kepada bagaimana perhitungan masyarakat dalam melihat itu. Panjat pinang saya kira juga sama. Itu kan kerjasama, bagaimana mereka bisa membersihkan ya, yang apa ini oli atau gajih yang menutupi pinang tadi. Nah, saat mereka bekerja sama seperti itu, lalu nanti bisa dapat hadiah yang dipasang di atas, kemudian sampai harus naik di pundak-pundak temennya. Ya selama ini, satu tidak saling buka aurat, yang kedua tidak membahayakan, sebab mereka kan tidak sedang berkelahi, tapi mereka sedang bekerja sama. Semoga tidak masalah. Cuman lagi-lagi pertimbangkan sisi resiko. Saya pernah lihat saya tidak melihat langsung, tapi dengar dari laporan warga, ada yang sampai pingsan karena dia pundaknya diinjak sama atas-atasnya, terus dia pingsan atau apa gitu. Nah, model beresiko seperti ini mungkin juga perlu dijadikan pertimbangan. Jangan sampai mau gembira tapi justru malah merenggut nyawa.